Sekelompok prajurit hantu, mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak hitam, menginjakkan kaki di jembatan lintas domain dan membunuh Bikuo. Kekuatan mereka sangat dahsyat. Jangan kaget dan marah. Seluruh gua tambang berguncang hebat. Kekuatan mengerikan itu berubah menjadi berbagai serangan dan membombardir para prajurit hantu itu. Para prajurit hantu itu langsung tercerai-berai. Namun, para prajurit hantu ini tercerai-berai, berubah menjadi cahaya hitam, lalu mengumpulkan lebih banyak prajurit hantu, bergegas ke Bikuo, jumlahnya beberapa kali lipat sebelumnya. Kuncinya adalah para prajurit hantu ini tidak mati. Tampaknya para prajurit hantu ini telah diubah oleh cahaya hitam. Begitu mereka tercerai-berai, semakin banyak yang akan terkondensasi. Para prajurit hantu menghalangi jalan, dan kekuatan sihirnya sangat kuat. Meskipun Bikuo kuat, ia tidak dapat menerobos untuk sementara waktu. Kemari dan bantu aku. Jangan berani-berani berteriak pada prajurit jet lainnya. Dia ingin pasukan giok hitam lainnya membantunya menghalangi para prajurit hantu ini, sehingga dia dapat bergegas untuk mendapatkan buah 1 yuan. Akhirnya, di bawah pimpinan beberapa wakil jenderal, puluhan prajurit giok hitam yang kuat melangkah bersama di jembatan lintas domain dan datang ke Bikuo untuk membunuh prajurit hantu bersama-sama. Ini kesempatan bagus. Apa yang akan terjadi jika aku menjungkir balikkan jembatan lintas domain ini sekarang? Mata Luming berkedip dan membunuh. Tujuan orang-orang ini datang adalah untuk membunuhnya. Jika ada kesempatan untuk melawan, akankah Luming melewatkannya? Lakukan saja sesukamu. Luming menahan napas dan menyelinap keluar dari tempat persembunyiannya, memegang segel di kedua tangannya. Saat mendekati bukit, Luming melambaikan tangannya dan melemparkan kedua jimat itu ke jembatan lintas domain. Setelah melemparkan segel, Luming berbalik dan berlari tanpa menoleh. Boom! Semua segel meledak. Ada total puluhan rune, semuanya adalah 9 rune guntur dan kilat neraka. Tiba-tiba, mereka meledak menjadi kekuatan guntur yang menggelegar dan membombardir sisi jembatan lintas domain. Begitu banyak guntur telah membentuk kekuatan tumbukan yang kuat. Tumbukannya mengenai jembatan lintas domain, yang sulit distabilkan dan langsung terbalik. Wow, jembatan itu terbalik, dan orang-orang di jembatan kehilangan tempat berlindung dan langsung terekspos ke perbukitan. Di perbukitan, ada kekuatan teror. Beberapa orang berteriak, tubuh mereka mengering dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi kulit manusia. Pasukan giok hitam di bawah wilayah Raja Dewa tidak dapat menahan serangan kekuatan aneh ini, dan tubuh mereka layu dengan cepat. Terlebih lagi, setelah bukit-bukit menyerap daging dan darah pasukan giok hitam, kekuatannya tampak semakin kuat. Bahkan orang-orang kuat di kerajaan Tuan pun menjerit dan ketakutan, karena kami dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam tubuh mereka, ada jejak darah yang beterbangan dan diserap oleh bukit-bukit. Mundur, go! Don Kuo dan yang lainnya meraung dan bergegas keluar dari bukit. Saat mereka bergegas keluar dari bukit, tubuh mereka terus berhamburan keluar, dan pemandangannya sungguh spektakuler. Pada akhirnya, Bikuo dan para wakil jenderal kerajaan Senjun berhasil bergegas keluar. Namun, tidak ada satupun Heiyujun di kerajaan Senjun yang tewas. Luming, bajingan kecil terkutuk. Jangan berteriak, kau begitu marah sampai hampir gila. Baru saja ia melirik sekilas dan melihat sesosok. Itu adalah Luming. Luminglah yang melemparkan segel dan menjungkir balikkan jembatan lintas domain, yang menghabiskan banyak energinya. Bunuh, kita harus menemukan binatang kecil itu, kita harus memotongnya berkeping-keping. Jangan berteriak liar, mata kita merah, kita akan menemukan Luming. Tetapi pada saat ini, wajahnya bergerak dan dia mengeluarkan sebuah rune giok. Karena pada saat ini, seseorang memberinya suara. Tidak hanya dia, tetapi para ajudan lainnya juga menerima pesan dan mengeluarkan rune giok. Rune, sekilas, wajah semua orang berubah drastis. Sialan, sisa-sisa kejahatan dari dinasti sebelumnya datang menyerang tambang emas giok hitam saat ini. Jangan teriak, kau gila. Dia dan para wakil jenderal menerima berita yang sama, sisa-sisa kejahatan dari dinasti sebelumnya, serangan besar-besaran terhadap tambang emas giok hitam. Binatang kecil, aku akan menyelamatkanmu untuk sementara waktu. Raung Don Kuo, dia tidak berani tinggal diam. Sisa-sisa kejahatan dari dinasti sebelumnya bukanlah hal yang sepele. Di depan ziarah Taiksu, ada sebuah dinasti kekaisaran, yang disebut dinasti Iblis Suci. Leluhur dinasti Suci Taiksu mendirikan dinasti Suci Taiksu hanya ketika ia menggulingkan Kaisar Iblis Suci. Namun, wilayah di bawah yurisdiksi Taiksu Sengchao terlalu luas, mencakup sejumlah besar wilayah bintang, dan terdapat sungai bintang yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah yang begitu luas, dengan planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, planet sumber daya, dan dunia seribu kecil yang tak terhitung jumlahnya. Langit berbintang tak terbatas, sekuat apapun istana kekaisaran, ia tidak dapat mengatur setiap inci. Karena itu, masih banyak sisa-sisa kejahatan dari dinasti Iblis Suci, yang hidup menyendiri dalam kegelapan, dan menentang Taiksu Sengchao. Dari waktu ke waktu, mereka akan menyerang beberapa planet kehidupan, atau menyerang beberapa planet sumber daya untuk merebut sumber daya. Taiksu Sengchao membenci sisa-sisa kejahatan dinasti Iblis Suci, dan membunuh mereka ketika mereka melihatnya. Jika tambang itu ditempati oleh sisa-sisa kejahatan dinasti sebelumnya, itu juga akan menjadi kejahatan besar.
Sebagai seorang jenderal, dia tidak tahan. Sekarang, dia hanya bisa membiarkan Lu Ming pergi untuk sementara waktu. Setelah dia mengalahkan sisa-sisa kejahatan dinasti sebelumnya, dia akan membunuh Lu Ming lagi. Bagaimanapun, selama seseorang memblokir pintu masuk tambang, kamu tidak akan takut Lu Ming melarikan diri. Pergi, tanda seru petik 2, teriak Lu Ming, lalu bergegas keluar dari tambang bersama sisa-sisa pasukan dan kuda. Lu Ming melemparkan 2 genggam rune dan melarikan diri. Ia berlari jauh dan menemukan tempat persembunyian rahasia. Namun, setelah sekian lama, tak seorang pun mengejarnya. Lu Ming ragu. Setelah menunggu beberapa saat, tak seorang pun mengejarnya. Tidakkah kau pikir orang-orang itu mati di bukit itu? Pikir Lu Ming, lalu ia mengumpulkan napas dan diam-diam menyelinap keluar menuju bukit. Tak lama kemudian, Lu Ming kembali ke bukit dan tak melihat seorang pun. Bagaimana dengan orang-orang itu? Seharusnya mereka tidak mati. Petik 2, gumam Lu Ming. Melalui baju zirah yang tersebar di bukit, ia menduga bahwa Bieko dan para letnan itu seharusnya tidak mati. Karena baju zirah wakil jenderal dan kuo lainnya berbeda dengan pasukan giok hitam lainnya. Di bukit, kita tidak melihat baju zirah wakil jenderal. Takut setengah mati dan kabur. Lu Ming terus bergumam, wah, mereka benar-benar kabur dan pergi dari sini. Saat itu, sebuah suara yang kuat terdengar. Suara ini aneh, bukan suara iblis tulang, atau suara kata-kata yang mengukur, yang belum pernah didengarnya. Siapa? Lu Ming terkejut dan melompat setinggi 3 kaki. Kesadaran spiritualnya terpancar dan matanya mengamati sekeliling. Namun, tidak ada siapapun, tidak ada hantu. Siapa? Keluar, jangan main-main di sini. Petik 2, Lu Ming meneguk minuman dingin. Tubuhnya tampak bersinar terang, siap berperang kapan saja. Bagaimana kalau kita keluar lebih awal? Lihat di sini, ya, ini dia. Suara itu terdengar lagi. Akhirnya, mata Lu Ming menatap bukit. Karena suara itu berasal dari bukit. Sarang, mayat berubah. Lu Ming melompat 3 kaki lebih tinggi dan mundur beberapa ratus meter. Menurut kata-kata iblis tulang, ada iblis besar yang terkubur di bukit, tetapi sekarang, iblis besar itu benar-benar berbicara. Kentut, kau mati. Aku sama sekali tidak mati. Terdengar suara gemuruh dari bukit. Lu Ming, bagaimanapun juga, adalah orang yang telah melihat kejadian besar, dan perlahan-lahan mulai tenang. Sepertinya aku telah melakukan kesalahan. Iblis besar di bukit itu seharusnya tidak mati. Dia tidak dikubur di sini, tetapi disegel di sini. Kata Bone Demon, nak, bantulah aku. Pada saat ini, suara bukit terdengar lagi. Membantumu, apa yang bisa kubantu? Tanya Lu Ming. Bantulah aku dan biarkan aku keluar. Meskipun aku telah menyerap banyak darah dan memulihkan sedikit kekuatanku barusan, aku tidak bisa membuka segel di sini. Jika kau membantuku membuka segel dan membiarkanku keluar, aku pasti akan mendapat manfaat darimu. Kata suara itu, membiarkanmu keluar. Mata Lu Ming berbinar, dan pada saat yang sama, dia terkejut. Itu adalah iblis yang telah menyerap darah pasukan giok hitam. Ya, baru saja kau menolongku sekali, meruntuhkan jembatan lintas wilayah mereka, dan membiarkanku menyerap banyak darah dan daging, lalu pulih sedikit. Kau bisa melakukannya sampai akhir dan menolongku lagi. Aku punya 4 altar di semua sisi bukit. Jika kau menghancurkan altar-altar ini, segelnya akan melemah, dan aku akan menghancurkan segelnya. Suara itu berkata, apa gunanya aku untukmu? Tanya Lu Ming. Asalkan kau membiarkanku keluar, aku akan memberimu kekayaan besar. 2 buah 1 yuan di puncak bukit adalah milikmu. Tentu saja, ada jenis alam lain yang akan menjaminmu kenikmatan seumur hidup. Suara di perbukitan terdengar lagi, penuh godaan. Ini, kurasa lebih baik lupakan saja. Aku tak tahan dengan takdir yang kau katakan. Lu Ming mengucapkan sepatah kata, berbalik, dan berjalan menuju luar tambang. Aku bercanda, bukit ini benar-benar iblis sungguhan. Aku tidak tahu kapan dan oleh siapa. Tapi ada satu hal yang benar-benar menakutkan. Dari gua tambang ini, terlihat banyak ahli hebat yang tewas di tambang, dan daging serta darah mereka berubah menjadi lumpur, sungguh mengerikan. Lagi pula, bukit itu bisa menelan daging dan darah manusia. Raja Dewa yang kuat pun berbahaya untuk mendakinya. Jika iblis besar ini dilepaskan dan Lu Ming ditelannya sekaligus, ia akan dianiaya. Lu Ming si akan melepaskannya. Nak, jangan pergi, sialan, kau kembalilah padaku, aku akan memberimu takdir yang hebat. Semut sialan, jangan biarkan aku keluar, atau aku akan menelanmu. Suara itu meraung, dan akhirnya, ia langsung memarahi dan mengancam. Lu Ming tetap bergeming, mempercepat langkahnya, dan bergegas keluar dari tambang. Setelah waktu yang lama, Lu Ming kembali ke pintu masuk tambang. Bunuh, bunuh. Begitu sampai di mulut tambang, aku mendengar teriakan keras di luar. Sepertinya ada ribuan pasukan yang bertempur. Sangat sengit, seluruh bumi berguncang. Lu Ming terkejut. Apa yang terjadi di luar sana? Bagaimana bisa ada teriakan sekeras itu? Apakah karena ini Bieko dan yang lainnya pergi? Lu Ming dengan hati-hati menuju mulut tambang dan mendapati tidak ada seorang pun yang menjaga pintu masuk tambang. Sepertinya perang benar-benar sengit. Kalau tidak, Bieko pasti akan mengirim seseorang untuk menjaga pintu masuk tambang. Dalam hati,
Lu Ming melesat keluar dari tambang. Perang sengit pecah di seluruh tambang. Di atas langit, roh jahat bergulung-gulung, dan suara pembunuhan terdengar dari langit. Lu Ming melihat sejumlah besar pasukan giok hitam berbaju perang membentuk barisan pertempuran dan bertempur sengit dengan beberapa orang kuat yang memiliki roh jahat. Di tambang, di langit, terjadi perang. Lu Ming juga melihat Bieko memimpin beberapa wakil jenderal, dan beberapa yang kuat terbunuh tak terpisahkan. Jelas, pihak lain juga memiliki karakter alam Raja Dewa. Siapakah orang-orang ini? Kekuatan apa yang berani menyerang tambang-tambang ziarah suci Taiksu? Apakah mereka bajak laut bintang? Pikir Lu Ming, ada bandit di langit berbintang yang luas. Para bandit ini, yang dikenal sebagai bajak laut bintang, adalah penjahat dan penguasa. Tunggu sebentar, masih ada kekuatan yang berani melawan Taiksu Sengchao, yaitu sisa-sisa kejahatan dari dinasti sebelumnya, orang-orang dari dinasti Iblis Suci. Mata Lu Ming bergerak, bukan rahasia lagi bahwa sisa-sisa kejahatan dari dinasti sebelumnya, yang tinggal di Istana Kekaisaran Taiksu selama bertahun-tahun, telah mendengarnya berkali-kali. Selama masa pemerintahan Iblis Suci, ia mengambil jurusan ilmu sihir. Lu Ming berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar mirip satu sama lain. Saat ini, seluruh tambang berada dalam kekacauan. Begitu orang-orang ini menyerang, para budak tambang ditambang, para budak barbar asli, memberontak, dan membunuh pasukan giok hitam, mencoba melarikan diri. Keluar dari sini dulu, Lu Ming bergerak dan bergegas ke satu arah. Namun, Lu Ming diserang sebelum ia melesat terlalu jauh. Suara gemuruh udara yang mengerikan terdengar, dan tekanan angin yang kuat menghantam Lu Ming. Ia adalah seorang barbar, bertubuh besar, berotot, dan pukulannya penuh daya ledak. Ia adalah seorang barbar dengan dua kerajaan dewa. Pergi, Lu Ming berteriak dingin, tombak panjang muncul, sebuah tombak melesat keluar, tombak panjang itu menancap di tinju lawan. Sentuh, orang barbar itu terbang dan menghancurkan sebuah gunung kecil, tetapi ia tidak mati. Ia terbaring di sana sambil memuntahkan darah. Apakah rohnya sekuat itu? Lu Ming juga cukup terkejut. Konon, para dewa orang barbar sangat kuat. Dengan beberapa seni rahasia orang barbar, kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Dalam perang dunia di level yang sama, para prajurit Taiksu Sengchao sering ditekan oleh orang barbar. Hari ini, memang benar. Tadi, meskipun Lu Ming hanya menyerang sesuka hati dan tidak menggunakan kekuatan apapun, sangat mudah untuk membunuh keberadaan Duo Shen Wang. Namun, orang barbar itu hanya terluka parah dan tidak mati. Bunuh. Pada saat ini, beberapa orang barbar bergegas, seperti binatang buas, dipenuhi roh jahat yang ganas, dan membunuh Lu Ming. Orang barbar ini memiliki 3 raja dan 4 raja. Lu Ming memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari kode perang, dan 10 jenis kekuatan ilahi meledak di tubuhnya. Fiu, fiu, fiu. Ketika tombak itu terguncang, beberapa tombak meledak dan menusuk beberapa orang barbar dan membunuh mereka secara langsung. Setelah membunuh beberapa barbar, Lu Ming mempercepat kecepatannya dan terus memukul. Dia ingin meninggalkan tanah benar dan salah sesegera mungkin. Namun, tambang ini penuh dengan perang. Tidak mudah untuk pergi. Tidak lama setelah berlari, Lu Ming diawasi oleh beberapa barbar lagi. Barbar dan Taiksu Sengchao bertarung tanpa henti, dan kedua belah pihak adalah musuh kematian. Selain itu, para barbar ini ditangkap di sini sebagai budak tambang, menderita penghinaan, dan bahkan membenci orang-orang Taiksu Sengchao. Lu Ming adalah Tianjiao dari Taiksu Sengchao, dan dia telah berpatroli di tambang sebelumnya. Banyak barbar telah lama mengingat penampilan Lu Ming. Ketika ada kesempatan, mereka secara alami ingin membunuh Lu Ming. Adapun Tianjiao dari Taiksu Sengchao, mereka ingin membunuh mereka dengan cepat. Lu Ming bertarung dengan darah sepanjang jalan, dan akhirnya berubah menjadi roh kuno King Jia. Dia juga menggunakan seni rahasia asli untuk berjuang keluar dari jangkauan tambang. Namun, setelah lolos dari jangkauan tambang, ia justru menjadi incaran orang-orang yang penuh roh jahat. Lu Ming membunuh dengan darah di sepanjang jalan, mendengar raungan pasukan giok hitam yang dahsyat, dan akhirnya memastikan bahwa roh-roh jahat ini adalah sisa-sisa kejahatan dari dinasti sebelumnya, orang-orang dari Kaisar Iblis Suci. Beberapa orang kuat dari dinasti Iblis Suci menatap Lu Ming. Kekuatan anak ini begitu kuat sehingga sebagian besar darinya adalah Tianjiao dari dinasti Suci Taiksu. Bunuh dia, haha. Beberapa pria berjubah hitam besar menyerbu Lu Ming dengan napas yang kuat. 1 Raja 7 dan 2 Raja 6. Lu Ming tidak ingin memikirkannya, tetapi langsung menerjangnya. Dengan raungan yang menggelegar, beberapa pria berjubah hitam besar terpental, seluruh tubuh mereka hangus terbakar. Begitu Lu Ming bergegas melewatinya, ia menusukkan tombaknya dan membunuh 3 pria berjubah hitam besar. 9 rune petir neraka ini sangat bagus untuk digunakan. Di masa depan, kita harus menyempurnakannya lagi untuk digunakan. Lu Ming merenung. Namun, setelah beberapa saat, segel yang ia buat terakhir kali hampir tidak tersisa. Cepat pergi dari sini. Tubuh Lu Ming berkelebat. Ia tak berani terbang di angkasa. Ia hanya bisa melayang di darat untuk menghindari pengawasan. Saat itu, beberapa bayangan gelap muncul diam-diam di pintu masuk tambang tempat Lu Ming baru saja masuk. Legenda, mayat hidup disegel di planet ini, pintu masuknya seharusnya di sini. Salah satu dari mereka berkata, "Tuanku,
jika Anda membiarkan Raja Iblis mayat hidup keluar seperti ini, akankah terjadi sesuatu? Dalam legenda, Raja Iblis Abadi adalah pemberontak dari Kaisar Iblis Suci. Pada masa itu, ia hampir menggulingkan Kaisar Iblis Suci dan menjadi kaisar sendiri. Kata yang lain, suaranya bergetar. Menurut legenda, iblis mayat hidup adalah eksistensi yang sangat menakutkan dengan kekuatan dan kekejaman yang tak tertandingi, membunuh dunia. Di masa kejayaan dinasti Iblis Suci, Raja Mayat Hidup memberontak dan membunuh keempat belah pihak. Akhirnya, Kaisar mengirim banyak orang kuat untuk melawan mayat hidup. Akhirnya, Raja Mayat Hidup disegel dengan syarat korban jiwa yang besar. Ia bukan Raja dari Raja Iblis, tetapi juga bukan Raja dari Raja Dewa. Semacam gelar. Pada saat itu, karena pemberontakan Raja Iblis Mayat Hidup, kekuatan Kekaisaran Iblis Suci melemah dan runtuh dengan cepat. Baru pada saat itulah Taiksu Seng Chao memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkannya. Kalau tidak, saya khawatir Kekaisaran Iblis Suci masih di bawah kekuasaannya. Tetapi para iblis tidak ingin menyelamatkan keturunan Kaisar. Bagaimanapun, Raja Iblis Abadi adalah Kaisar Iblis Suci, dan tubuhnya dipenuhi darah bangsawan sihir suci ortodoks. Saat ini, dengan kekuatan kita tidak bisa menandingi Taiksu Seng Chao. Cepat atau lambat, lebih baik kita lepaskan iblis mayat hidup dan biarkan Tuan Mayat Hidup memimpin kita untuk menggulingkan Kaisar Taiksu. Kata manusia di depan kami, ya, tidak ada jalan keluar. Kita akan bertindak sesuai rencana dan melepaskan Raja Mayat Hidup. Kata manusia lain. Kemudian beberapa orang melesat masuk ke dalam tambang. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di bukit tempat Raja Mayat Hidup disegel. Kau dari kerajaan iblis, apa yang kau lakukan di sini? Di perbukitan, tiba-tiba terdengar suara. Iblis mayat hidup belum mati. Beberapa orang dari dinasti Ogre terkejut. Omong kosong, kursi ini abadi. Ini hanya segel. Bagaimana kau bisa menghancurkan kursi ini? Selamatkan aku sekarang, dan aku akan memberimu kekayaan besar. Terdengar suara lain dari bukit. Tak perlu dikatakan lagi, iblis besar yang tersegel di bukit itu adalah Raja Iblis Mayat Hidup. Iblis, kaulah yang akan menyelamatkan kami. Salah satu dari mereka, lalu mereka bergerak dan menyerang altar di sekitar bukit. Di sekitar bukit, terdapat 4 altar kuno, yang merupakan kunci segel. Boom, keempat altar itu, di bawah serangan kekuatan eksternal, segera runtuh. Boom, begitu keempat altar runtuh, bau mengerikan keluar dari bukit. Napas ini, seluas lautan, teror tak terbatas, seperti alam semesta tak terbatas yang tak terduga. Beberapa orang kuat dari Kekaisaran Iblis gemetar dan hampir berlutut. Iblis tidak akan mati, bisik salah satu dari mereka, memikirkan semua jenis legenda, dan wajahnya ketakutan. Boom, boom, di perbukitan, terdengar ledakan gemuruh yang terus-menerus, embusan napas teror yang terus-menerus meletus dan menyebar. Dalam sekejap, seluruh tambang dapat merasakannya. Dan napas itu mengembang dengan cepat, dan segera seluruh planet diselimuti olehnya. Itu, Lu Ming, yang sedang melarikan diri, terkejut dan berbalik ke arah tambang. Itu gua tambang, napasnya. Iblis besar keluar. Pupil mata Lu Ming mengerut. Saat itu, Biko dan yang lainnya juga terkejut. Hentikan mereka, bantuan akan segera datang. Jangan berteriak dan pimpin pasukan giok hitam untuk bertarung. Lu Ming, di sisi lain, semakin cepat dan ingin menjauh dari tanah yang benar dan salah ini. Namun, jalannya terhalang. Ada juga beberapa orang kuat dengan roh jahat di depannya. Anak ini jagoan, jangan biarkan dia pergi. Beberapa pria kuat dengan aura jahat datang menghampiri, tatapan mereka dingin dan mereka mengembuskan napas yang kuat. Di antara mereka, yang terkuat telah mencapai tingkat ke-9 Raja Dewa. Ini benar-benar di luar kemampuan Lu Ming untuk menghadapinya. Bahkan jika bergantung pada simbol bendera formasi atau semacamnya, sulit untuk menghadapinya. Karena itu, Lu Ming langsung mengeluarkan peti mati tembaga. Tidak mau mati, pergi dari sini. Serunya dingin. Nak, kau semut pengganggu dengan 2 dewa dan raja. Beraninya kau begitu sombong dan mencari kematian. Seorang pria berjubah hitam berteriak dingin dan meraih Lu Ming dengan tangannya yang besar. Pria ini memiliki kultivasi tingkat 8 Raja Dewa. Aku memberimu kesempatan, bisik Lu Ming, kilatan niat membunuh melintas di matanya, lalu ia melambaikan peti mati tembaga. Ketika peti mati tembaga itu terguncang, lumpur di atasnya berhamburan keluar seperti tetesan air hujan. Puff, puff, puff. Beberapa pria berjubah hitam tak berdaya, dan tubuh mereka tertusuk lumpur ke sarang tawon. Ah, beberapa orang berteriak ngeri, dan tubuh mereka segera membusuk. Bahkan jika Raja Dewa Zheshong ada, mereka tetap sama. Mereka menatap Lu Ming dengan ketakutan yang luar biasa. Tak lama kemudian, beberapa kerangka lagi muncul di sana. Lumpur ini, kita harus menyelamatkannya. Lu Ming menatap lumpur di peti mati tembaga. Ia patah hati. Kemudian ia menyimpan peti mati tembaga itu dan melanjutkan perjalanan. Ketika Lu Ming berada jauh dari tambang tentara giok hitam, ia melesat ke langit dan melesat keluar angkasa. Ia memilih arah untuk terbang cepat. Namun saat ini, di tambang tentara giok hitam, napas mengerikan itu semakin kuat dan semakin tertekan.
Akhirnya, ki magis muncul dari tanah dan menembus langit berbintang. Kemudian, tanah meledak, sesosok melayang ke langit. Ia adalah pria parubaya yang sangat besar, rambutnya terurai, seluruh tubuhnya dipenuhi roh jahat, dan napasnya yang keras membuat seluruh planet bergetar. Hahaha, berapa tahun lagi, akhirnya aku bisa lolos dari masalah, hahaha. Mayat hidup itu tertawa terbahak-bahak. Mayat hidup itu menyeringai dan bernapas, mengguncang seluruh planet. Kaisar Iblis Abadi telah lahir. Kekaisaran Iblis Suciku akan segera bangkit, hahaha. Sisa dinasti sebelumnya sangat gembira. Siapa ini? Ada eksistensi yang begitu mengerikan di kedalaman tambang. Petik 2. Orang-orang dari pasukan giok hitam terkejut. Apakah itu iblis agung yang disegel di bawah bukit? Jangan berpikiran luas, matamu bergerak. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka. Sekarang langit telah berubah, dinasti iblis suci telah menghilang, dan omong kosong macam apa ziarah Taiksu yang akan tergantikan. Tapi sekarang aku tidak akan mati, kerajaan iblis akan kembali ke dunia. Bisik Raja Iblis Abadi, lalu meraung ke langit. Roh jahat yang tak berujung menyembur keluar dan akhirnya berubah menjadi bayangan hantu raksasa. Bayangan iblis ini begitu besar dan tegak hingga setengah ukuran planet. Raungan, iblis meraung, mulutnya terbuka, dan ia mengeluarkan kekuatan menelan yang mengerikan. Kekuatan menelan ini meliputi semua sisi. Di sekelilingnya, banyak orang barbar meraung ketakutan dan ditelan oleh kekuatan menelan. Tiba-tiba, setidaknya ribuan orang barbar ditelan oleh hantu jahat di pintu masuk dan menghilang. Kemudian, napas iblis mayat hidup menjadi semakin kuat, dan nyaman, datang lagi. Iblis mayat hidup itu tertawa, membuka mulutnya dan menelannya lagi. Ada sejumlah besar orang barbar, dan beberapa pasukan giok hitam juga terbang menuju mulut iblis. Tidak, tolong, terdengar teriakan melengking. Kemudian, ribuan orang barbar dan pasukan giok hitam ditelan oleh mayat hidup, dan napasnya menjadi semakin kuat. Mencari kematian, bunuh dia, Don Kuo, ada juga beberapa ajudan, semuanya telah melancarkan serangkaian serangan teroris, kehampaan berguncang, tekanan pada iblis mayat hidup. Mereka semua adalah yang terkuat di kerajaan Tuan. Mereka dapat menghancurkan planet dalam sekejap. Namun, tangan iblis mayat hidup itu melesat, dan telapak tangan ajaib yang besar terbentuk, menutupi bumi dan menggulung. Don Kuo dan serangan lainnya, seketika dikalahkan, tubuh mereka terguncang hebat, terbang keluar angkasa, darah mengucur deras. Bagaimana mungkin? Jangan terlalu terkejut. Beberapa anak kecil berani bertarung denganku dan menelanmu. Raja Iblis Mayat hidup tertawa ganas, melangkah keluar, dan para iblis melolong. Orang-orang barbar dan pasukan giok hitam terus-menerus ditelan. Namun, tidak ada yang salah dengan orang-orang dinasti Iblis Suci. Orang-orang kekaisaran iblis terkejut sekaligus senang. Yang mengejutkan saya, mayat hidup itu sekejam legenda. Begitu keluar, ia melahap makhluk hidup. Dalam waktu sesingkat itu, ia menelan puluhan ribu makhluk hidup. Untungnya, semakin kuat mayat hidup, semakin besar harapan mereka untuk bangkit. Sialan, Don Kuo dan yang lainnya meraung, kali ini kerugiannya terlalu besar, tetapi mereka tidak berani mendekat, iblis mayat hidup itu terlalu mengerikan. Bala bantuan datang. Tiba-tiba, seorang asisten jenderal menatap ke kejauhan dengan ekspresi gembira. Di langit berbintang yang jauh, ada dua kapal perang besar, terbang menuju sisi ini. Kapal perang semacam ini adalah mesin perang yang disempurnakan secara khusus. Ia dapat menembus kehampaan, dan kecepatannya jauh di atas kecepatan cahaya. Di sekitar tambang emas Heiyu, ada juga pasukan Taiksu Sengchao, yang kekuatannya jauh dari sebanding dengan pasukan giok hitam. Ketika sisa-sisa kejahatan dinasti sihir suci menyerang tambang emas giok hitam, Bikuo mengirimkan panggilan bantuan. Sekarang, pasukan pendukung akhirnya datang. Wajah para penjahat dinasti iblis suci yang tersisa juga berubah. Dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali bukan lawan ketika bertemu dengan pasukan reguler ziarah Taiksu. Kita masih jauh dari memulihkan kekuatan kita. Kita akan kembali ke ibu kota suci Taiksu lain hari. Raja Iblis Mayat hidup tersenyum ganas, lalu dengan lambaian tangannya, sebuah menara sihir raksasa melesat keluar, membesar dengan cepat. Kalian semua ada di dalam menara. Aku akan menghabisi kalian, Raja Abadi. Para penjahat dinasti Iblis Suci yang tersisa memasuki pagoda satu demi satu, dan kemudian menara itu berubah menjadi cahaya ajaib. Dalam sekejap, menara itu menghilang dari sini. Kecepatannya sungguh menakjubkan. Ketika bala bantuan dinasti suci Taiksu tiba, Raja Iblis Mayat hidup, orang-orang dari dinasti sihir suci, telah menghilang. Don Kuo dan yang lainnya hanya bisa melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang yang lebih tinggi. Luming terus terbang, berusaha menjauh dari negeri yang benar dan salah ini. Kecepatannya sangat menakjubkan. Ia menampilkan teknik kunpeng 9 hari, seperti kunpeng 9 hari yang terbang di angkasa, dan bintang-bintang melewati Luming. Akhirnya pergi. Merasa jauh dari planet tempat tambang emas Heiyu berada, Luming menarik napas panjang. Kali ini, tugasnya benar-benar berbahaya. Jika bukan karena pedagang biru yang memberinya setumpuk segel bendera arai dan segel yang diajarkan oleh iblis tulang untuk disempurnakan, kali ini akan terasa kurang menyenangkan. Kekuatan apalagi yang ada di istana surgawi Jeoyu?
Siapa yang pada akhirnya memerintahkan untuk tidak kaya? Baiklah, aku sudah menuliskan masalah ini, dan aku akan memintamu untuk membayarnya 10 kali sehari. Secercah cahaya dingin melintas di mata Lu Ming, lalu ia bersiap untuk pergi dari sini dan kembali ke ibu kota suci Taixu. Namun, raut wajahnya berubah saat cahaya magis melintas di depannya. Kemudian, sebuah menara magis raksasa terbang di atasnya, begitu cepat hingga Lu Ming tak bereaksi. Menara magis raksasa itu muncul di hadapannya. Cahaya magis menyelimuti Lu Ming, membuatnya tak bisa bergerak. Detik berikutnya, sesosok tubuh keluar dari menara, matanya memancarkan cahaya yang ganas, menatap Lu Ming. Orang ini, sang iblis abadi. Wah, kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu lagi. Raja iblis mayat hidup itu menyeringai ganas, memperlihatkan gigi-gigi putihnya. Lu Ming menarik napas. Ia mengenali suara itu. Bukankah itu iblis besar di bukit di bawah gua tambang? Selamat, Tuan. Selamat karena telah lolos dari masalah dan menjelajahi alam semesta mulai sekarang. Lu Ming langsung menyanjung. Benarkah? Kalau aku tidak beruntung, aku pasti sudah disegel di sana sekarang. Titik petik 2. Mayat hidup itu mencibir. Ini jelas berarti Lu Ming tidak menyelamatkannya sebelumnya. Kalau tidak beruntung, dia pasti sudah ditekan. Lu Ming berkeringat dingin dan berteriak dalam hati. Dari mana dia tahu kalau pihak lain bisa lolos dari masalah sebelumnya? Kalau dia tahu, dia pasti sudah menyelamatkannya sendiri. Penatua itu salah paham. Aku sudah lama tahu kalau Hong Fu Kitian, sang tetua, pasti bisa lolos dari masalah. Aku tidak perlu campur tangan. Sekarang, tetua itu langsung lolos dari masalah. Kata Lu Ming sambil tersenyum. Petik 2. Aku tak bisa menahannya. Pihak lain terlalu takut. Tekanan teror menimpanya. Dia bahkan tak bisa menggerakkan bom. Aku khawatir pihak lain bisa membunuhnya hanya dengan jentikan jarinya. Orang-orang di bawah atap harus menundukkan kepala. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi jika kau berkata begitu? Iblis mayat hidup itu mencibir, dan matanya dipenuhi ki jahat, yang seperti dua putaran pusaran ki jahat. Namun, di saat berikutnya, mata iblis abadi itu menunjukkan warna terkejut dan bergumam, anak ini menarik. Masih banyak rahasia, sayang sekali membunuhnya, dan membawanya kembali untuk belajar. Kemudian, gelombang roh jahat menangkap Lu Ming dan terbang ke menara sihir bersama Lu Ming di hadapan Raja Iblis Mayat Hidup. Lu Ming tak berdaya melawan, dan langsung dibawa ke menara oleh pihak lain. Kemudian menara itu menembus langit dan menghilang di sana. Menara sihir itu terbagi menjadi 18 lantai. Tak ada tempat bagi Lu Ming untuk tinggal. Mayat hidup akan membawanya ke menara ini, dan pria itu akan menghilang. Aku juga sedang sial. Lu Ming tak mampu berkata-kata untuk memohon pada surga. Mereka telah meninggalkan tambang pasukan giok hitam, tetapi kini, mereka jatuh ke tangan iblis mayat hidup. Iblis tulang, apa yang harus kulakukan? Apakah ada cara untuk keluar? Tanya Lu Ming. Aku tak bisa menahannya. Biarkan saja. Jawaban iblis tulang hampir membuat Lu Ming muntah darah. Apa asal-usul iblis agung ini? Dan siapa yang menyelamatkannya? Apakah dia seorang kaisar iblis suci? Lu Ming menebak. Dia sudah lama pergi, jadi dia tidak tahu identitas mayat hidup itu. Setelah menebak cukup lama, tak ada kesimpulan yang bisa dicapai. Lu Ming hanya bisa duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Entah berapa lama setelah itu, tiba-tiba sebuah kekuatan menimpa Lu Ming. Dalam sekejap, Lu Ming menyadari bahwa ia telah meninggalkan menara sihir. Lu Ming buru-buru melihat sekeliling dan mendapati dirinya berada di sebuah alun-alun yang luas. Kemudian, ia melihat sekilas sosok iblis mayat hidup, dan ada orang lain, satu persatu. Itu benar-benar kaisar iblis suci. Hati Lu Ming tergerak. Aku telah disegel selama bertahun-tahun, dan aku sangat lemah. Aku ingin berlatih dalam pengasingan dan memulihkan kekuatanku. Selama periode ini, kau tidak boleh menggangguku. Raja abadi, ya, orang-orang dari kekaisaran iblis mengangguk berulang kali. Dan dia, kemudian, iblis mayat hidup menunjuk Lu Ming dan berkata, selama masa pengasinganku, kau boleh mengawasinya untukku. Jangan biarkan dia pergi. Setelah itu, Raja Iblis Abadi bergerak dan menghilang, mencari tempat untuk bersembunyi. Kemudian, orang-orang dari dinasti sihir suci menatap Lu Ming dengan ekspresi terkejut. Siapakah Lu Ming? Mereka sedikit bingung. Lu Ming tampak seperti orang dari istana kekaisaran Taixu, tetapi iblis mayat hidup meminta mereka untuk melihatnya dan mengatakan bahwa ia tidak boleh membiarkan Lu Ming pergi. Ia tidak mengatakan bahwa ia adalah musuh atau teman. Apa hubungan antara Lu Ming dan mayat hidup? Mereka tidak tahu. Adik kecil, apa hubunganmu dengan Dewa Abadi? Akhirnya, seorang tokoh penting dari kekaisaran troll bertanya. Ternyata iblis besar itu disebut Raja Mayat Hidup. Orang-orang ini sangat takut padanya. Bukankah Raja Mayat Hidup merupakan tokoh besar di kekaisaran iblis suci? Lu Ming menebak dalam hatinya, dan dia juga menebak bahwa itu adalah 8 atau 9. Maaf, Tuan, Raja Iblis menyuruh saya untuk tidak mengatakan apapun tentang hubungannya dengan dia. Lu Ming tersenyum dan mulai berbohong, berpura-pura misterius. Benar saja, ketika Lu Ming mendengar ini, orang-orang dari dinasti iblis suci merasa ragu. Mereka tidak dapat memahami hubungan antara Lu Ming dan Raja Iblis Mayat Hidup. Bagaimana jika Lu Ming dan Iblis Mayat Hidup memiliki hubungan yang baik?
Raja Iblis baru saja mengatakan untuk tidak membiarkannya pergi. Kalau begitu, kami akan melakukan apapun yang kami inginkan, dan kami tidak akan membiarkannya pergi. Kami akan membuat keputusan sendiri ketika Iblis meninggalkan celah ini. Tidak buruk, orang-orang dari Kaisar Iblis Suci diam-diam berdiskusi sejenak dan memutuskan bahwa selama Lu Ming tidak pergi dari sini, sisanya tidak akan menjadi masalah. Segera, mereka mengirim seseorang untuk mengatur tempat tinggal bagi Lu Ming. Itu adalah istana yang megah, sangat tenang dan cocok untuk berkultivasi. Kemudian, Lu Ming tinggal di sini. Ternyata ini adalah markas para iblis yang tersisa dari dinasti Iblis Suci. Raja Iblis Mayat hidup memang orang penting di Kekaisaran Iblis Suci. Dalam sekejap, Lu Ming telah berada di sini selama 7 hari. Di sini, selain tidak bisa pergi, tidak ada yang membatasi kebebasannya. Ia bisa bergerak bebas. Dalam 7 hari terakhir, ia akhirnya belajar banyak hal. Di sini, seharusnya bukan di planet tertentu, melainkan di dunia rahasia yang sangat luas, tempat berkumpulnya sejumlah besar sisa-sisa kejahatan dinasti Iblis Suci. Setelah bertahun-tahun berkembang, populasi di sini sungguh menakjubkan. Lebih baik berlatih dulu dan mengamatinya selangkah demi selangkah. Lu Ming mendesah. Tidak bisa pergi, hanya bisa melangkah untuk melihat langkah selanjutnya. Lagi pula, tidak ada yang membatasi kebebasannya. Hari-hari setelah itu, Lu Ming berlatih di sini, dan hari-harinya terasa damai. Dalam sekejap, Lu Ming telah berada di sini selama beberapa dekade. Pada hari ini, Lu Ming menjelajahi sebuah kota sihir. Dunia ini sangat luas. Di daratan yang luas, terdapat banyak kota sihir. Ini adalah sebuah negara. Kota sihir di depanku sekarang menjadi ibu kota dinasti Iblis Suci. Pernahkah kau mendengarnya? Aku akan mengundang Tianjiao ke Taman Ajaib besok. Aku juga mendengar bahwa Pangeran Pembunuh Feng masih sangat muda sehingga kultivasinya telah menembus 3 tingkat Raja Dewa, dan masa depannya tak terbatas. Petik 2. Ya, sayang sekali aku bukan Tianjiao, kalau tidak aku ingin ikut bersenang-senang. Lu Ming baru saja berkeliling dan mendengar berita seperti itu. Bunuh Pangeran Cilik, kumpulkan Tianjiao. Menarik, Lu Ming tampak penasaran. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana Tianjiao bisa berada di antara sisa-sisa kejahatan Kaisar Suci dan jahat. Lu Ming dengan santai menemukan sebuah restoran, memesan makanan dan anggur, sambil makan dan minum. Seharian penuh. Keesokan harinya, Lu Ming menanyakan lokasi Taman Surga Ajaib, lalu pergi ke Taman Surga Ajaib. Gerbang Taman Ajaib penuh dengan keseruan. Penuh dengan berbagai macam kendaraan hewan. Ada kereta perang yang ditarik oleh kilin hitam dan kereta perang yang ditarik oleh burung-burung ajaib. Satu persatu, pemuda dan pemudi melangkah keluar, dengan penampilan yang luar biasa, memasuki Taman Ajaib, tatapan mereka dipenuhi dengan aura Tianjiao. Lu Ming juga melangkah masuk ke Taman Ajaib, menarik perhatian banyak orang. Karena, Kaisar Iblis Suci menguasai ilmu sihir. Yang ia latih hanyalah kekuatan sihir dan metode sihir jahat. Seluruh tubuhnya dipenuhi roh jahat, tetapi Lu Ming sama sekali tidak memiliki roh jahat. Sungguh mengejutkan. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah halaman. Di halaman tersebut, terdapat deretan meja dan kursi, dengan banyak makanan di atasnya. Lu Ming mengambil sebuah meja dan melihat sekeliling. Tingkat kesombongan para Kaisar Iblis Suci ini tidak begitu tinggi. Gumam Lu Ming, karena ia mendapati bahwa sebagian besar kesombongan dan prestasi para Kaisar Suci dan jahat ini adalah keberadaan 1 dan 2 dewa, dan 3 dewa itu langka. Bahkan ada banyak di bawah raja. Siapa anak ini? Mengapa kalian belum pernah melihatnya sebelumnya? Aku belum pernah melihatnya, dan tidak ada roh jahat padanya. Dari mana asalnya? Banyak orang memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Aku sudah melihatnya. Dia berkeliaran sepanjang hari. Kemudian seseorang membuka mulutnya dan terjadilah banyak diskusi. Jika orang ini tidak membangun jalan ajaib, dia tidak akan sia-sia. Siapa yang tahu? Petik 2. Ini pangeran datang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kerumunan melihat dan melihat seorang pemuda dengan pakaian indah, dengan temperamen yang luar biasa dan melangkah ke udara. Ya, aku telah melihatmu. Kerumunan berdiri dan memberi hormat. Tuan-tuan, jangan terlalu sopan. Silakan duduk. Dengan lambaian tangannya, mereka semua duduk.